Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penting untuk menentukan arah dan prioritas pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu tahap penting dalam proses tersebut adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang. Di Kabupaten Tanggamus, Musrembang RKPD tahun 2027 di tingkat kecamatan menjadi momentum strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai usulan pembangunan. Di Kecamatan Pugung, kegiatan Musrembang dihadiri langsung oleh anggota DPRD Dapil 5 yang menegaskan komitmen untuk mengawal setiap aspirasi masyarakat agar dapat terwujud dalam program pembangunan daerah. Suasana aula kantor Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus terlihat dipadati peserta Musrembang. Kegiatan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2027 dihadiri berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten, DPRD Tanggamus, Forkopimcam, Kepala Pekon hingga tokoh masyarakat. Musrembang menjadi fokus penting untuk menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan. Kegiatan Musrembang ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Tanggamus, M. Rangga Putra Hakim, bersama anggota DPRD Dapil 5 lainnya. Kehadiran DPRD dalam forum Musrembang menjadi bentuk komitmen legislatif untuk mengawal berbagai usulan pembangunan dari masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami laporkan pelaksanaan Musrembang tingkat Kecamatan Pugung tahun 2026 sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamankan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional. C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. D. Surat Bupati Tanggamus Nomor 050-026-42 2026 tanggal 2 Januari 2026 perihal jadwal pelaksanaan Musrembang tingkat Pekon. E. Surat Bupati Tanggamus Nomor 050-212-42-42 tanggal 12 Januari 2026 perihal perubahan jadwal pelaksanaan Musrembang tingkat kecamatan. F. Surat Keputusan Camat Pugung Nomor 800-01-54-2/2026 tentang penetapan tim penyelenggara Musrembang tingkat Kecamatan Pugung tahun 2026. 2. Tujuan A. Untuk mengatur perencanaan yang telah dilaksanakan di tingkat Pekon, usulan dinas instansi kecamatan dan rencana dari kabupaten. B. Dengan perpaduan rencana antar dinas instansi dan Pekon, diharapkan hasil yang akan dicapai adalah merupakan kebutuhan yang prioritas di tingkat Pekon, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. C. Bahwa rencana yang dihasilkan di tingkat kecamatan adalah merupakan program sangat prioritas untuk ditindaklanjuti oleh kabupaten. D. Melakukan klarifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus. 3. Waktu dan tempat pelaksanaan. Penyelenggaraan Musrembang Kecamatan Pugung dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 bertempat di Aula Kecamatan. 4. Jumlah usulan.
Berdasarkan hasil musrenbang Pekon yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Januari 2026, jumlah usulan sebanyak 112 usulan. 5. Peserta musrenbang. Peserta musrenbang terdiri dari anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil 5, Forkop Bincang, Dinas Instansi, Perwakilan SKPD Kabupaten Tanggamus, Kepala Pekon, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Ketua PHP, Pendamping Desa, Koordinator PKH, Koordinator PKK, Koordinator Penyuluh KB. 6. Biaya kegiatan. Biaya pelaksanaan musrenbang SKPD Kecamatan Pupu dibebankan kepada APBD Kabupaten Tanggamus melalui mata anggaran penyusunan dan perencanaan pembangunan kecamatan tahun anggaran 2026. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon kiranya berkenan Bapak Bupati Tanggamus yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Bapak Samsudin SHMK untuk dapat berkenan memberikan sambutan dan arahan sekaligus dapat membuka secara resmi pelaksanaan musrenbang Kecamatan Pupu tahun 2026 ini. Rencana kerja pemerintah daerah di Kecamatan Pupu. Kehadiran kita di sini bukan sekedar memenuhi undangan atau menjalankan rutinitas tahunan, melainkan wujud nyata tanggung jawab dan kepedulian untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Tanggamus dan khususnya di Kecamatan Pupu ini. Salawat dan salam mari kita hadirkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada camat beserta seluruh jajaran dan panitia yang telah mempersiapkan forum musrenbang ini dengan baik. Forum ini memiliki makna yang sangat penting karena disinilah aspirasi bangsa dihimpun, kebutuhan real di lapangan dibicarakan, permasalahan diidentifikasi, dan solusi dirumuskan bersama-sama. Apa yang kita bahas dan sepakati hari ini sesungguhnya akan menentukan wajah pembangunan daerah kita di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musrenbang ini dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Peserta musrenbang yang saya hormati, visi besar dalam pembangunan 5 tahun ini yaitu bersama Tanggamus maju menuju Indonesia Emas. Sedangkan tema pembangunan tahun 2027 adalah peningkatan infrastruktur dan investasi daerah yang untuk mendorong hilirisasi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema ini menunjukkan bahwa fokus kita adalah memperkuat fondasi pembangunan melalui perbaikan infrastruktur dasar sekaligus mendorong masuknya investasi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Namun kita juga harus jujur melihat kondisi yang ada. Masih terdapat berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Mulai dari tingkat pendidikan yang belum optimal, pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan, kesenjangan antar wilayah, hingga keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, kebutuhan pembangunan semakin banyak dan beragam. Oleh karena itu, tak mungkin kita mengakomodir seluruh usulan. Kita dituntut untuk bijak menentukan skala prioritas, cermat memilih program, serta disiplin menggunakan anggaran agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, musrenbang kecamatan menjadi forum yang sangat menentukan dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat
dengan kebijakan pembangunan daerah. Musrembang tidak boleh dimaknai sebagai formalitas tahunan atau sekedar tempat menyusun daftar panjang usulan. Musrembang harus menjadi ruang untuk menetapkan prioritas yang benar-benar penting, mendesak, dan memberikan dampak nyata. Lebih baik sedikit program tetapi tepat sasaran daripada banyak program namun tidak terasa manfaatnya. Peserta Musrembang yang saya banggakan, keberhasilan pembangunan sangat tergantung pada kerjasama seluruh pihak. Camat harus mampu mengkoordinasikan perencanaan wilayah dengan baik. Kepala Pekon harus aktif menyerap aspirasi warganya. Perangkat daerah harus disinergi dalam pelaksanaan program. Dan Bapeda harus mengawal perencanaan serta evaluasi secara konsisten. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting sebagai mitra sekaligus pengawas pembangunan. Namun dalam menyampaikan usulan, masukan dan kritikan untuk pembangunan haruslah disertai dengan data, fakta, dan real. Insya Allah dengan kebersamaan dan gotong royong, saya yakin setiap tantangan dapat kita hadapi. Perlu saya tekankan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola adalah amanah dari rakyat. Anggaran tersebut harus digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan hanya membangun fisik semata, tetapi juga membangun harapan dan masa depan generasi Tanggamus. Karena sesungguhnya yang kita perjuangkan hari ini adalah kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang. Tanggamus ke depan harus semakin maju, yang tentunya tidak lahir dari kebijakan di atas meja semata, tetapi harus dimulai dari Pekon dan kecamatan. Kecamatan memiliki peran strategi sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus penghubung antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang saya hormati Bapak Bupati yang telah diwakili, yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi rekan-rekan DPRD Lapi 5 Tanggamus. Ini ada Pak Heru, ada Pak Heri, Pak Wahyu, Pak Indi. Sebenarnya janjiannya datang semua. Ini masih kurang dua, Pak Koyum dan Pak Alwi, karena Pak Koyum sedang umroh. Saya juga sudah menitipkan doa supaya Musrembang ini berjalan dengan berkah. Amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Camat beserta perangkat, yang saya hormati tim Musrembang Kabupaten Tanggamus, yang saya hormati seluruh kepala Pekon yang hadir hari ini, baik hadir ataupun tidak hadir, seluruhnya saya hormati dan saya sayangi. Yang saya hormati ibu-ibu DPPKK yang hadir dan seluruhnya yang mohon maaf mungkin tidak bisa saya sebutkan satu, karena saya mengurangi rasa hormat saya. Tapi pun pertama-tama alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya dan pribadi kedua kalinya Musrembang. Dan hari ini saya bahagia karena Pak Kakor tadi bilangnya semangat. Kalau yang kemarin katanya tahun kemarin sudah mulai Mas. Mudah-mudahan tahun ini sudah berubah ya Pak ya. Salawat teriring salam kita selalu lakukan kepada tuntunan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat oleh beliau dia berdoa. Amin, Allahumma amin. Langsung saja bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah Musrembang ini seperti apa yang tadi dalam sambutannya Pak Bupati menyampaikan, memang serapannya dari bawah ke atas. Perlu kami sampaikan, Bapak Bupati tahun ini benar-benar mengupayakan supaya
bisa memenuhi janji beliau. Dalam hal ini yang perlu kami sampaikan selaku DPRD legislatif mitranya Bapak Bupati, memang mungkin belum bisa secara keseluruhan Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya Bapak-bapak kepala PON, karena memang masih dalam proses anggaran. Dan salah satu upaya dari Bapak Bupati adalah melakukan pinjaman daerah ini untuk meningkatkan infrastruktur di beberapa daerah yang krusial. Jadi melalui kegiatan musyawarah ini, mari sama-sama kita laksanakan dengan baik. Ini kalau untuk Pugung ada beberapa kabar baik, Pak. Sepertinya kalau jadi rumah sakitnya mau dipindah ke Pugung. Pokoknya mungkin sekalian juga saya mungkin setelah ini mau ikut gabung bersama Pak Bupati di ruang kerja beliau, merapatkan mudah-mudahan ke Pugung, Pak. Di pokoknya kalau kemarin itu sudah ada 2 titik dan dua-duanya tidak terbincang. Sama-sama kita doakan, mudah-mudahan ini menjadi kebanggaan kita bersama di Kecamatan Pugung. Lalu ini ada beberapa program unggulan juga yang sudah diambil dari pinjaman daerah. Lumayan, Pak, kita untuk infrastruktur ini ada 19 miliar ya Pak Camat ya. 19 miliar untuk 19 kegiatan. Program unggulannya adalah ini ada pemeliharaan berkala luas atau jenjang Sukamara, Kecamatan Pugung sampai dengan Bulog. Jadi mudah-mudahan yang antar pakol ini sudah bisa nyaman Pak jalannya. Lalu ini ada pemeliharaan berkala juga penanggungan sampah WHK Kecamatan Pugung. Ini tembusan Gunung Alit. Mudah-mudahan juga ini belum antar pakol. Semoga memudahkan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Dan ada beberapa juga yang lain ini Pak, ada 12 kegiatan dengan total 19 miliar, belum lagi nanti dari pendidikan dan kesehatan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun yang sama-sama kami hormati Bapak yang terhormat, Bapak anggota Dewan yang hari ini dihadiri oleh hampir 5 orang ya. Anggota Dewan kita, namanya Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Imam ini bisa hadir bersama beserta seluruh jajaran anggota DPRD. Yang kami hormati Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bapak Isanjung Islam. Tentunya yang kami hormati dari perwakilan OPD ada Bapak Aris PMD. Dan wabil khusus Puspika, tuan rumah kita, abang kami, Bapak Camat Pugung yang terhormat. Kemudian yang hormati Bapak dari perwakilan kepolisian, dari Koramil, dari seluruh tim Muslimbang Kabupaten, dan juga hadir hari ini dari BPS ya, terkait tentang sensus ekonomi yang akan perjelas tentang kegiatan tersebut, dan Bapak Ibu Kepala Pekon yang tadi disampaikan oleh Pak Rangga penuh dengan semangat dan harapan, gitu Pak ya. Nah, bertanya dulu, ya itu awalnya Pak. Jadi pertama harus semangat, ya. Kalau nggak semangat itu nggak hidup namanya Pak, ya kan? Jadi hidup penuh dengan semangat. Karena itu hari ini materinya ikan sepat, ikan gabus, Pak Rangga, ditambah ikan teri. Makin cepat, makin bagus, nggak usah banyak-banyak, yang penting terrealisasi. Tepuk tangan bagi kita semua, ya. Itu harapannya. Tadi ada sekilas Pak Dewan sudah menyampaikan hampir 18 miliar dana yang ada di Kecamatan Pugung untuk pembangunan. Artinya itu menjadi perhatian khusus, ya, karena Kecamatan Pugung ini cukup luas Bapak Ibu pokoknya, ya, sehingga ini menjadi gerbang pertama. Gerbang pertama masuknya antar perbatasan kabupaten tetangga kita dengan kabupaten tetangga Mus. Artinya mukanya itu di depan. Jadi kalau wajah di depannya saja sudah kerasnya kurang memikat ya Pak ya. Jadi berdampaknya gimana dalamnya gitu ya. Jadi tadi dijelaskan ada rencana juga pembangunan rumah sakit. Ini baru rencana Pak ya. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Rangga dan tim bisa memperkuat. Kebetulan kami kemarin turun langsung setelah cek lokasi di dua tempat Pak, kami angkat drone kemarin Pak, angkat drone
sampai jam 5 sore ya, dan hari ini didapatkan. Itu menjadi justifikasi kuat ya untuk bagaimana rumah sakit itu bisa terwujud. Awalnya Bapak Ibu, rumah sakit ini adalah perluasan di Talampada, tipe D di Talampada. Tapi setelah pembahasan di kementerian ternyata luasannya kurang, Pak. Harus minimal 7.000 untuk pembangunan lebih kurang 50 bed tempat tidur dan 4 spesialistik itu kurang, sehingga Pak Bupati menyarankan untuk cari lokasi yang lebih strategis. Ya mudah-mudahan kita kawal bersama. Baik, saya tidak berlama-lama Pak, ini intinya saja. Oke. Ini kegiatan musrenbang kita Bapak Ibu. Nanti musrenbang ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Kita akan kembalikan lagi musrenbang ini ke ranahnya. Ya, ranahnya seperti apa? Namanya musyawarah perencanaan. Jadi kalau mau bermusyawarah mengusulkan dengan data. Ya. Sekarang sudah semuanya usulan masuk di dalam aplikasi Pak, namanya SIPD. Jadi nggak bisa lagi mengusul dalam bentuk manual. Input Bapak Ibu. Jadi pertahankan hari ini. Jadi tolong Bapak Ibu, terutama kawan-kawan, jangan sampai pulang sebelum selesai. Ya. Jadi kalau kata Blangir itu, Damkar pantang pulang sebelum padam, gitu ya. Jadi pantang pulang sebelum kita melakukan des. Des kita akan terbagi menjadi 3 nantinya. Ya, musyawarah perencanaan kita menjadi 3. Jadi setelah dirangkaian ini intinya adalah des. Des itu menghasilkan berita acara yang disepakati bersama. Pak, saya usul jalan Pak, tapi titik koordinatnya nggak ada, lokasinya di mana, berapa luasnya nggak jelas. Itu nggak akan bisa diakomodir Pak. Kuatkan data dukung RC-nya, readiness criteria dikuatkan untuk supaya kita Pak, bisa mengawal ini Pak. Ya, apalagi dengan bapak-bapak anggota dewan yang sudah siap untuk mengawal kegiatan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini sedikit pemahaman Bapak Ibu bahwa kenapa kalau mengusulkan perencanaan harus musrenbang, gitu ya. Ini nggak bisa Pak, ini menu utama Pak. Dari Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tidak ada usulan kecuali dengan musyawarah perencanaan. Nah ini dibuat dari dokumen sebelumnya. Dokumen kita perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang, ada perencanaan jangka menengah. Kalau yang jangka panjang ini 20 tahun Bapak, namanya RPJP. Kalau di pusat namanya RPJPN, kalau di daerah namanya RPJPD, ya Pak. Jadi kalau tanya RPJP berapa tahun Pak? 20 tahun. Bayangkan hidupnya di 2025, merencanakan untuk 20 tahun ke depan. Makanya Indonesia Emas itu sampai dengan 2045. Tuh. Dari rencana yang 20 tahun ini akan dijabarkan menjadi rencana 5 tahunan. Jadi rencana besarnya sudah ada, dijabarkan menjadi rencana 5 tahunan namanya RPJM. Di pusat namanya RPJMN, di daerah namanya RPJMD, dan sudah disahkan Bapak Ibu. Setiap pergantian kepala daerah pasti menyusun namanya RPJM 5 tahunan 2025 sampai dengan 2029. Ini sudah disahkan Bapak Ibu ya. Kemudian dari 5 tahun ini akan diturunkan menjadi rencana tahunan RKPD. Hari ini yang kita bahas adalah rencana tahunan, rencana kerja perangkat daerah tahun N+1. Dimusyawarahkan tahun 2026 untuk perencanaan tahun 2027. Jadi dikawal Pak 2027. Enggak kalau kata orang ujuk-ujuk ya, tiba-tiba usul Pak. Ya, kata di TV itu kalau usul jangan asal, kalau asal jangan usul gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Baik, ini yang akan kita bahas selama musyawarah. Saya skip saja. Nah, nanti Bapak Ibu setelah acara seremonial ini kita ke meja des, disiapkan sudah oleh Pak Camat. Ada meja 1, meja 2, meja 3. Pak, saya mengusul tentang pembangunan fasilitas kesehatan, pustu misalnya, ya, puskesmas dan seterusnya. Itu ada di des meja 1. Jadi Bapak Ibu yang merasa mengusulkan ke meja 1. Pak, pembangunan tentang ruang belajar pendidikan di meja 1. Pak mau mengusulkan tentang penerangan jalan, ya, itu ada di des meja 3. Pak, saya mau mengusulkan terkait tentang musolah misalnya, rehab masjid, boleh di des meja 1. Sudah disiapkan Bapak Ibu.
Kalau yang sudah ada daftarnya tidak hadir des, itu dianggap tidak prioritas. Kami akan memprioritaskan yang hadir des, ya, dengan data itu. Kedua, Pak, kami mau butuh bibit, kami butuh jalan usaha tani, kami butuh jalan produksi. Itu ada di des 2. Ada KPTPH pertanian, ada perkebunan dan peternakan ini, ya. Pak, kami mau meningkatkan pariwisata misalnya, ya, sadar wisata ada di pariwisata, siap, ya. Ini des 2. Nah, paling banyak biasanya Bapak Ibu di des meja 3, jembatan, jalan, ya kan, apalagi irigasi dan seterusnya. Itu tentang infrastruktur dan wilayah ada di meja 3. Pak, butuh motor kosa untuk sampah di meja 3. Ada TPS saja, kan? Nah, di sini Pak. Ya, jadi usulkan. Ingat, yang di des adalah yang sudah kami terima dari prioritas kecamatan. Ya, jadi jangan, Pak, ini belum masuk. Ya, kenapa kemarin tidak dimasukkan? Karena inputnya SPD, Pak. Ya, itu patokan kami. Jadi tim kami Musrembang ada dari PU, ada dari pertanian, perkebunan, dari KESA dan seterusnya sudah hadir hari ini, ya. Oke, itu intinya kita des hari ini. Bapak Ibu, timeline kita untuk menjadi perencanaan di tahun 2027 itu bukan sebulan 2 bulan, Pak. Diawali persiapan 2025, berproses dari Januari sampai bulan Juni. Ya, untuk penerapan KWPPA, ya, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran. Itu dari hasil Musrembang KKPD. Di mana sekarang kita posisinya di bulan Februari, Pak? Musrembang Pekon sudah selesai bulan Januari. Ini menghasilkan beberapa usulan. Usulan diprioritaskan, dimasukkan di aplikasi SPD, diinput, kemudian untuk bahan di Musrembang kecamatan. Dari tanggal 2 sampai tanggal 10 kita berproses Musrembang. Hari ini juga sama, Pak. Di kecamatan lain melakukan Musrembang. Sama, semua Pekon ingin usulannya terakomodir. Tapi sampaikan oleh Pak Staf Ahli bahwa usulan harus realistis. Ya, boleh usul yang sebaik mungkin dengan catatan, dengan ketersediaan anggaran. Yang penting merata pembangunannya, itu ya. Kemudian ada bulan Maret dilanjutkan, nanti ada Musrembang tingkat kabupaten, kemudian di bulan April seterusnya sampai dengan bulan Juni. Itu rangkaian Bapak Ibu. Jadi panjang ya ternyata untuk mendapatkan sebuah usulan yang tepat, gitu ya. Oke, ini kegiatan kita hari ini. Hari Selasa yang berbarengan dengan Kecamatan Puguk, ini adalah sesi terakhir, yaitu di Kecamatan Pematang, Sawah, dan Cukubalang. Mereka berbarengan waktunya dengan Kecamatan Puguk melakukan Musrembang di tingkat kecamatan. Baik, arah kebijakan Bapak dan Ibu semua, bahwa untuk perencanaan di semua provinsi, di semua daerah, itu tidak akan pernah terlepas dari visi dan misi pimpinan tertinggi, yaitu Presiden, melalui Asta Cita atau 8 misi program nasional. Jadi ada sifatnya program nasional turun ke daerah, ada sifatnya daerah yang mendukung program-program pusat. Jadi bottom up dan top down itu sifatnya, ya. Sama, Pak. Untuk laju pertumbuhan ekonomi ingin di angka 8%. Nah, kita masih di angka 4,5 sekarang. Bagaimana untuk supaya bisa meningkat di angka 8 ini? Penurunan kemiskinan, ya. Nanti ada DTC, ada sensus ekonomi. Kemudian ada peningkatan SDM kaitan dengan IPM, Bapak Ibu semua. Ya. Oke, lanjut. Kemudian diturunkan melalui provinsi. Setelah dari pusat, turun provinsi. Bapak Gubernur punya namanya Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Pas. Ada Tricita. Misinya ada 3. Ya, misi ada 3. Ada 3 PHTC, program hasil terbaik cepat daerah. Ekonomi, ada pupuk organik cair dan stabilitas harga. Ini programnya dari pemerintah provinsi. Lanjut kepada pemerintah kabupaten, Bapak Bupati kita dan Bapak Wakil Bupati melalui 5 misi atau yang dikenal dengan Pancacita. Di dalam RPJMD, Pak Bupati bukan langsung infrastruktur, Pak, tapi beliau menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jadi infrastruktur bagus, Pak, fisiknya bagus, tapi kalau pembangunan manusianya nggak dibuat, nggak akan selesai. Betul, Pak? Harus jalan, ya. Jadi yang pertama pembangunannya adalah pembangunan manusia. Dijabarkan melalui 5 program prioritas dan ada 5 PHTC.
Salah satunya peningkatan bagaimana pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan di Tanggamus semakin baik. Oke, lanjut. Ini saya skip saja. Nah, Bapak Ibu semua, dari semua program, baik tingkat provinsi maupun daerah, kabupaten, intinya adalah ini Pak, bagaimana indikator-indikator prioritas pembangunan di setiap daerah meningkat. Untuk pembangunan manusia, contohnya IPM, Tanggamus meningkat Pak. Sebelumnya 70,54, kemudian meningkat menjadi 71,36. Hebat Tanggamus, hijau zonanya. Tapi kembali lagi pada saat di-compare, dibandingkan dengan 15 kabupaten kota, Tanggamus masih rendah lagi, urutan ketiga terbawah. Kita kalah dengan Tengsel. Padahal berkaitan Tengsel juga. IPM lebih bagus mereka. Kenapa? Sama-sama, sukunya sama, kemudian ada istiadatnya tidak jauh berbeda, atau jumlah penduduknya, atau kualitas pendidikannya. Nah, ini kita harus gali, ya. Jadi kita mudah-mudahan dengan musyawarah IPM kita ini akan meningkat, infrastrukturnya dan juga pembangunan manusianya. Nah ini PSN Pak, Program Strategis Nasional. Ada yang namanya program MBG, ya. MBG program pusat yang luar biasa, tapi tetap harus dikawal di tingkat daerah. Jangan sampai dengan MBG ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keracunan dan seterusnya. Ya, kualitas makanan tidak sampai kepada sasaran dan baik volume, kualitasnya tidak mencukupi. Tujuannya bagus Pak, program pemerintah pusat ini. Pertama, seluruh peserta didik di Indonesia ini harus makan pada waktunya, yaitu pada siang hari terutama, ya, dan tingkat PAUD, SD, SMP, SMA. Kedua, sasaran yang rentan, balita harus makan, kemudian ibu hamil harus makan, ibu menyusui harus makan, nutrisinya bagus Pak, tapi dikawal, ya, karena kita given hanya menerima semuanya dari mitra-mitra yang bekerja. Kemudian nanti akan merambah kepada lansia. Jadi lansia juga akan diberikan makanan. Bentuknya seperti apa saya nggak tahu. Nanti ke depan 2026 pertengahan sampai dengan 2029 lansia menjadi sasaran, ya, untuk program MBG. Mungkin di Kecamatan Kubu banyak nih dapur-dapur gizi Pak, ya. Ya, kami juga sebagai bagian dari Satgas ini memperhatikan, tapi juga mensupport ini. Bagaimana SPPG ini bisa beroperasional dengan benar. Oke. Selanjutnya adalah di bidang pendidikan. Kita ada peluang namanya sekolah rakyat ini, Pak Rangga. Jadi pernah diungkut waktu itu, ya, di Wiring. Ternyata nggak cukup mana Pak, ya. Waktu kita pernah survei, tidak cukup luasan wilayahnya. Ternyata pada saat dilihat di RT/RW-nya masuk ke dalam ranahnya LP2B. Nggak boleh itu lahan pertanian berkelanjutan yang tidak boleh digunakan untuk kegiatan pembangunan di sana. Ini sekolah rakyat. Sekolah rakyat adalah untuk seluruh masyarakat miskin yang dikategorikan dari desil 1 sampai dengan desil 5. Sekolahnya gratis, pendidikan gratis, diberikan makan, penginapan, seragam, buku sekolah gratis Pak. Kalau ini ada Pak di Tanggamus, kita bisa merekrut semua dari masing-masing kecamatan, diusulkan siapa yang benar-benar miskin dan layak untuk di sekolah rakyat. Ada lagi namanya sekolah umur Garuda, tapi lahannya dari pemerintah daerah nih Pak. Kesewaan dari pemerintah daerah. Ini minimal 5 hektar. Ya, dan hamparan dia modelnya. Ya, hamparan. Kemudian yang kedua adalah sekolah umur Garuda. Sekolah umur Garuda adalah untuk sekolah anak-anak kita yang berprestasi. Ya, khusus ini. Jadi anak yang cerdas, yang smart itu akan dikumpulkan di sekolah Garuda. Jadi menghasilkan kualitas unggulan. Ya, peserta didik yang unggul di Kabupaten Tanggamus. Kemudian ada revitalisasi, ini program dari pusat yang sifatnya given, pemberian langsung turun ke daerah. Ya. Lanjut adalah tentang, ini BPJS Pak. Ini yang pro dan kontra ini. Mungkin bapak-bapak dewan juga sering menjadi aduan, ya. Kenapa peserta tidak? Kenapa? Bapak Ibu semua, kemampuan daerah Kabupaten Tanggamus dengan kemampuan fiskal yang ada hanya bisa mengcover sekitar 53.000 Pak. Kami mendapatkan kuota status 2 untuk dinonaktifkan. Siapa yang menonaktifkan? Dari pusat Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ada proses namanya ground checking. Ground checking dicek kembali. Oh ternyata yang kemarin masuk dalam desil 6 sekarang sudah mandiri Pak. Lewat dari desil 6, desil 7 dia. Maka nggak masuk lagi dalam peserta PBI, penerimaan iuran. Dan otomatis beberapa yang sudah keluar dari ground checking itu dibebankan kepada daerah, baik provinsi maupun di kabupaten.
Jadi dana kita habis Pak di sini. Kedua, ini core bisnis. BPJS itu nggak mau Bapak Ibu membayar hanya kepada yang sakit, ya. Jadi membayarnya adalah kepada seluruh peserta yang masuk dalam kepesertaan. Kalau aktif bayar, sehat bayar, sakit bayar. Yang nanggung siapa? Pemerintah daerah. Sekarang kalau boleh pilih BPJS-nya aktif atau pilih jalannya rusak. Ya, dua-duanya nggak kita pilih. Ya, dengan konsolidasi anggota legislatif dengan pemerintah daerah, bagaimana jalannya bisa selesai, tapi juga pesertanya bisa aktif. Jadi ada kuota khusus, kalaupun sakit benar-benar sudah menderita dan harus dibawa ke rumah sakit, dinas sosial bisa ya memberikan hanya sekedar rekomendasi dan bisa diaktifkan Bapak Ibu. Itu solusi konkretnya. Kenapa? Ini hampir 100 miliar Pak untuk memenuhi, sementara kuota kita hanya 35 miliar. Karena kepesertaan itu Pak 98% dari jumlah penduduk. Itu yang harus menjadi UHASI. Dari jumlah penduduk 80% itu harus aktif, artinya harus bayar. Apalagi kita punya carryover hutang hampir 3 miliar di tahun ini dengan BPJS. Jadi ini menjadi problem ketiga di pemerintah kabupaten. Kemudian ada cek kesehatan gratis. Ada rumah sakit, nah ini yang dikawal tadi Pak. Ini dananya di mana? Dari pusat Pak. Siapa kerja keras? Pimpinan kita dari anggota dewan yang menyogok, mencari sumber-sumber dari pusat bagaimana bisa masuk ke dalam kabupaten. Ini salah satu cara pemerintah daerah untuk bisa mensejahterakan masyarakat kita. Selanjutnya, nah ini program ada tulismo Pak. Program KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, ya sudah terbangun 91 gerai, termasuk di Kecamatan Punggung, ya Kecamatan Punggung. Jadi semuanya ada gerai-gerai yang diharapkan nanti bisa meningkatkan perekonomian, tapi masih berjalan. Ya kita wait and see bagaimana nanti proses gerai KDMP ini bisa memberikan dampak kepada laju pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya adalah kampung nelayan. Nah, kebetulan kita nggak ada laut Pak, jadi nggak masuk di sini. 2025 ada di Kecamatan Limau di Tegak Dendang, ya. Tahun 2026 ada 8, tahun 2007 ada 4, ya. Itu untuk program kampung nelayan. Jadi kita ambil semua Pak sekarang. Meskipun di stop TKD ke daerah, transfer keuangan ke daerah, tapi tetap dengan ya prosesnya melalui fraksi dan seterusnya bisa menembus usulan-usulan ke pusat. Nah ini kita memang butuh dukungan dari wakil-wakil rakyat kita. Kemudian ada pelaksanaan program ketahanan pangan. Ini ada di BUMDes dan seterusnya ya. Kemudian RPH, ini rumah tidak layak huni dengan program 3 juta rumah Pak. Jadi 3 juta rumah itu bukan langsung given nih saya kasih, enggak. Tapi ada kontribusi dari daerah. Ingat 2025 hanya 12 unit Pak. Di tahun ini hanya 75 unit yang mampu di-cover oleh APBD kabupaten. Jadi udah rumahnya akan menjadi rumah yang layak huni dari rumah yang tidak layak huni atau tidak eligible. Di APBD provinsi ada 32, sisanya yang bisa Pak dari pemerintah pusat. Hanya CSA hanya 5 unit. Ini gambaran kita Bapak Ibu. Kemudian kepala UPT se-Kecamatan Punggung, kepala Kapon dan juga ketua BHP se-Kecamatan Punggung, pendamping desa, koordinator PKH. PKH ini perannya sangat strategis sekali Bapak Ibu semua, karena ini ada relevansinya juga dengan apa nanti yang saya coba paparkan terkait dengan desa. Kemudian penyuluh KB, penyuluh agama juga Bapak Ibu sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izin pada kesempatan kali ini yang sangat strategis dan berbahagia ini, izinkan saya dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus mewakili Kepala BPS Kabupaten Tanggamus menyampaikan rasa terima kasih dan juga besar harapan kami terhadap penyelenggaraan kegiatan musrenbang khususnya di Kecamatan Punggung ini, karena melalui kegiatan ini nantinya akan direncanakan berbagai program yang juga pada dasarnya membutuhkan data. Ya. Data itu sifatnya saat ini adalah merupakan sumber daya yang sangat strategis juga. Bahkan menurut Presiden kita Pak Jokowi pernah mengatakan bahwa data itu merupakan sumber daya alam yang lebih berharga bahkan daripada minyak bumi. Nah untuk itu agar lebih perencanaan pembangunan lebih tepat sasaran nanti bisa diwujudkan melalui data yang akurat, mutakhir dan juga
melalui data peran serta dari seluruh aparat kecamatan dan juga pokok khususnya dalam melalui kegiatan sensus ekonomi. Oke, next. Jadi pada tahun 2026 ini BPS Kabupaten Tanggamus secara nasional ya, bukan hanya di Kabupaten Tanggamus, itu melaksanakan amanah dari Undang-Undang Dasar Nomor 16 Tahun 1997 terkait dengan penyelenggaraan statistik, khususnya dalam hal ini sensus ekonomi. Kenapa ini menjadi penting? Karena tadi disampaikan oleh Pak Tamali bahwa setiap rupiah yang diamanahkan kepada instansi apapun itu adalah amanah dari rakyat, dan itu harus dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, dan juga bisa bermanfaat dan berdaya guna terhadap manfaat lagi nanti kepada masyarakat pada akhirnya. Nah, salah satu kegiatan program pemerintah nasional dalam hal ini tahun ini adalah sensus ekonomi. Kenapa ini menjadi penting? Karena anggaran yang disiapkan oleh pemerintah tidak sedikit ya, 6 triliun rupiah itu seluruh Indonesia. Oleh karena itu 6 triliun ini akan diberdayakan untuk memanfaatkan menghasilkan data ekonomi yang memang nanti digunakan untuk masyarakat juga pada akhirnya untuk berbagai kebijakan dan referensi kebijakan. Jadi kalau dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan itu kalau tanpa data itu seperti kita hilang arah ya. Walaupun memang perumusan data itu memang mahal, tapi akan lebih mahal lagi kalau perumusan data kebijakan tanpa dilandasi dari data. Oke, next berikutnya. Nah, sensus ekonomi di tahun 2026 ini menjadi sangat strategis karena mungkin teman-teman PKH di sini berapa orang yang hadir, saya ingin mengetahui. Oh, lagi keluar ya. Karena PKH ini ada relevansinya juga dengan kegiatan di tahun ini. Sebab BPS pada tahun ini selain melaksanakan sensus ekonomi, nanti juga akan paralel dengan kegiatan pemutakhiran DTSN. DTSN itu merupakan data tunggal sosial ekonomi nasional, di mana data tunggal sosial ekonomi nasional ini merupakan salah satu dasar dalam penentuan berbagai program yang sangat sifatnya mendukung kesejahteraan sosial dan juga pengentasan kemiskinan ya. Sebab nanti diperoleh data by name, by address setiap individu akan dilihat berada di desil mana. Desil 1K, desil 2K, sampai dengan desil 10. Desil 1 sampai dengan desil 5 itu merupakan desil yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk mendapatkan atau sebagai dasar pertimbangan untuk memperoleh berbagai kebijakan atau program yang strategis yang sifatnya kesejahteraan sosial. Dan kenapa ini menjadi penting juga bahwa di dalam DTSN nanti itu nanti akan terlihat kalau misalnya seseorang berada di desil 1 itu harus dicek juga kebenarannya. Jadi tugas sebelum pelaksanaan sensus ekonomi nanti di bulan 5 sampai dengan 7 itu nanti ada yang namanya sifatnya pemutakhiran mandiri. Jadi Bapak Ibu semua itu melalui aplikasi smartphone bisa melakukan pengecekan mandiri di Android, itu bisa melakukan download aplikasi namanya Cek Bansos Pak. Jadi selama ini kan pendataan pemutakhiran DTSN itu dari tahun 2025 sampai sebelum 2026 nanti pada saat pelaksanaan sensus ekonomi ini itu dilakukan oleh teman-teman PKH ya, PKH. Nah nanti sudah dihasilkan data, baru nanti kami akan melakukan pemutakhiran kembali di pelaksanaan bulan 5 sampai dengan bulan 7. Nah sembari menunggu pelaksanaan sensus ekonomi di bulan 5 sampai dengan 7 itu nanti Bapak Ibu semua bisa melakukan pengecekan mandiri. Di situ akan terlihat di aplikasi Cek Bansos akan terlihat kita input nih, kita akan terlihat berada di desil mana kita. Nah apabila data desil itu tidak sesuai itu bisa dilakukan melalui menu sanggah ya. Jadi ini kenapa penting, karena data yang dimutakhirkan mandiri sebelum nanti adanya pelaksanaan pemutakhiran DTSN di bulan 5 sampai 7 itu akan sudah menjadi referensi berbagai program di awal tahun ini sambil menunggu pemutakhiran di bulan 5 sampai dengan 7. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, untuk memastikan keakuratan data itu bisa dilakukan pemutakhiran mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Ya. Selain melalui aplikasi Cek Bansos, itu bisa dilakukan juga pemutakhiran melalui aplikasi namanya SIKNG. Itu masih berada di bawah dinas sosial. Di masing-masing kabupaten kota itu ada dinas sosial yang bertanggung jawab untuk melakukan pemadanan data. Artinya pemastian data yang berada di level individu itu sudah sesuai atau belum. Itu bisa melalui aplikasi SIKNG. Selain dengan aplikasi Cek Bansos. Oke, next. Nah ini saya bilang tadi kenapa juga sensus ekonomi menjadi penting, karena melalui sensus ekonomi ini akan terlihat bagaimana potret struktur ekonomi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Bukan
bukan hanya di Kecamatan Pugung tapi di seluruh Indonesia, dan memastikan bahwa angka PDRB itu sebagai dasar untuk menilai atau mengukur perhitungan angka pertumbuhan ekonomi nantinya juga akan semakin akurat, relevan, juga mencerminkan struktur ekonomi yang berada di satu wilayah. Selain itu juga nanti melalui sensus ekonomi bisa dihasilkan berbagai indikator yang strategis melalui karakteristik usaha, dimensi ekonomi baru, kemudian bisa terlihat bagaimana identifikasi keterkaitan program pemerintah dan juga kementerian lembaga. Next. Untuk mekanisme lapangan kita untuk pelaksanaan sensus ekonomi ini adalah door to door. Jadi setiap rumah tangga yang berada di satu wilayah akan didatangi oleh petugas. Petugas itu akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah sebagai wujud komitmen dari BPS dan juga menghadirkan data yang jujur dan akurat dan juga tepat sasaran nantinya. Oke, next. Nah, mekanisme pendataan selain door to door, untuk moda pendataan kita menggunakan aplikasi ya. Jadi Bapak Ibu semua pada saat nanti di bulan 5 sampai dengan 7 itu ada petugas kami yang menggunakan atribut secara resmi seperti name tag, kemudian surat tugas, kemudian dibekali juga dengan aplikasi yang sudah terinstall di HP mereka. Oleh karena itu kami mohon juga partisipasi aktif dari setiap penduduk untuk mensukseskan sensus ekonomi ini. Karena sembari melakukan sensus ekonomi, petugas juga akan melakukan pemutakhiran data atau data sensitif yang saya bilang tadi di awal. Apakah data yang berada di rumah tangga itu sudah sesuai atau belum? Apakah dia masih miskin misalnya? Apakah dia sudah berangsur menjadi lebih baik atau lebih sejahtera? Itu nanti akan dilakukan pemutakhiran melalui kegiatan sensus ekonomi dan juga pemutakhiran data set. Kegiatan kami nanti di bulan 5 sampai dengan 7 ya. Dan sebagai informasi awal, nanti di bulan akhir Februari sampai dengan Maret itu akan ada rekrutmen petugas juga. Jadi ada sekitar total 180-an orang petugas yang dibutuhkan se-Kabupaten Tanggamus untuk melakukan pendataan sensus ekonomi ini. Nanti bisa kita tolong kepada selamat datang Pak Kapolsek. Kami juga mohon partisipasi juga dari setiap kepala pokok untuk menyeleksi petugas-petugasnya. Nanti kami butuh referensi nama-nama yang kira-kira bisa membantu untuk pendataan di wilayah masing-masing. Karena harapan kami adalah petugas yang menjadi petugas sensus ekonomi nanti dan juga bahkan pemutakhiran data DTSN itu adalah petugas yang mengetahui betul kondisi wilayah di wilayah tersebut gitu. Jadi jangan sampai orang yang berada di luar Kecamatan Pugung itu menjadi petugas. Itu kan tidak mengetahui persis kondisi wilayah di Kecamatan Pugung misalnya. Jadi kami juga memohon pada kesempatan kali ini agar nanti di bulan akhir Februari sampai dengan Maret pada saat rekrutmen petugas itu ada juga referensi atau masukan dari kepala pokon setempat untuk kira-kira petugas mana yang mengetahui persis kondisi wilayah di pokon tersebut. Cakupan usaha untuk pendataan SE 2026 ini adalah meliputi seluruh kegiatan usaha ya, selain kategori pertanian, kemudian administrasi pemerintahan dan juga administrasi yang sifatnya jasa rumah tangga. Secara institusi kecamatan kepada kabupaten sampai saat ini kemampuan kami seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi pokok-pokok maju dan mandirinya. Walaupun berdasarkan sensus masih ada yang pokok sangat desa miskin ekstrim. Kebetulan memang hasil kita selama 4 tahun terakhir agak kedodoran untuk mempush Sukamulia ini. Sukamulia yang mewakili siapa? Sukamulia. Teknis enggak, kalau jauh kan. Jadi veteran mulai dari organisasinya pun saya akui saya agak keren. Itu mudah-mudahan ini menjadi pelajaran saja dan nanti saya bisa dukungan kawan-kawan desa. Karena Sukamulia ini masuk lokus stunting dan desa kemiskinan ekstrim. Kebetulan kan desanya anjlok pula, apa jadi alasan? Jadi mohon nanti Pak Ketua saya bantu tolong membantu komunikasi. Itu jujur saja saya kesulitan untuk komunikasi dengan. Kemudian pada kesempatan ini sebagaimana disampaikan Pak Rangga tadi, jumlah total
kegiatan yang masuk ke Kecamatan Punggung tahun 2026 adalah 19.911.366.000 yang terbagi menjadi 4 OPD dan 4 OPD dan terdiri dari 28 kegiatan dengan 2 kegiatan ada di pendidikan, 11 kegiatan ada di infrastruktur yang 15-nya di 14 di Kesra dan 1 di peternakan. Dan masih infrastruktur itu. Jadi saya bacakan ya nanti yang biar jelas dan di kapal itu jangan hilang. Karena salah satunya dari yang saya bacakan ini adalah dapatnya tadi pagi, karena ternyata kemarin disampaikan di Muslim Bangun Ali harusnya masuknya di negara kubu. Nilainya nggak kecil lagi di Indonesia. Makanya saya dan Pak Rangga sudah diberikan lagi klarifikasi oleh PU, memang itu harusnya masuk di wilayah hubung. Saya bacakan saja satu persatu, termasuk yang baru dimasukkan yang tadi pagi. Yang pertama di bidang pendidikan dan kebudayaan ada 2 kegiatan, yaitu rehabilitasi ruang kelas SD 1 Talang Lebar. Talang Lebar tadi kayaknya ada orang. Ya, dicari Pak Rangga tadi, tapi Pak Budinya belum hadir. Jadi kayaknya ada di depan. Yang kedua, pembangunan rehabilitasi SMP 2 Punggung Sumanda. Kemudian di bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini ada 11. Yang pertama, normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Pekon Campang Lewehanda senilai 320 juta. Kemudian rehabilitasi jaringan irigasi Sukamaju. Tadi ini udah protes, ini mau diprotes orang yang ada. Tidak apa-apa, dan kita disampaikan. Senilai 350. Pembangunan sumur bor Pekuan Tangkir Serdang 50 SR dengan nilai 350. Rehabilitasi rest area Bung 2,5 miliar. Peningkatan jalan Pekuan Tanjung Kemala senilai 300 juta. Peningkatan jalan Pekuan Tiuh Momon senilai 200 juta. Peningkatan jalan Pekuan Wai Jaha 200 juta. Pembangunan jembatan gantung Waimana menghubung Tanjung Agung senilai 600 juta. Pembangunan jalan menuju TPA Pungkut senilai 4 miliar 550 juta. Restrukturisasi peningkatan struktur jalan Sumanda Pungkut 541 juta 496 ribu rupiah. Pemeliharaan berkala ruas rantau Kijang Sukamara senilai 4 miliar. Pondok pesantren ini bantuan yang sebetulnya kegiatan sosial. Yang pertama adalah pondok pesantren, bantuan pada pondok pesantren Darul Barokah Wassalamah Tanjung Kemala senilai 15 juta. Kemudian bantuan Masjid Nurul Ibrahim Tanjung Kemala 7,5 juta. Masjid Al Hidayah Tanjung Kemala 7,5 juta. Masjid Nurul Falah Tanjung Heran 7,5 juta. Masjid Miftahul Jannah Tanjung Agung 7,5 juta. Masjid Baitul Taqwa Sukamaju 7,5 juta. Kemudian ini nilai 7,5 juta, saya sebutkan saja masjidnya. Masjid Istiqomah Korwaimana, kemudian Masjid At-Taqwa Babakan, Masjid Nurul Absar Pungkut, Masjid At-Taqwa Talang Lebar, Musola Al-Barokah Tanjung Heran, ini nilainya 5 juta yang telah musola ini. Kemudian Musola Raja Wali Pekuan Wajahat, Musola An-Nur
tangkis sedang. Dan yang terakhir, ini ada dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, mesin potong rumput 10 unit 10 juta. Dan yang tadi yang saya sampaikan, yang sampai Pak Raga yang sempat bilang ternyata itu harusnya masuk di hukum, itu adalah kegiatan pemeliharaan berkala luas penanggungan campang Waihanda senilai 5 miliar. Jadi total untuk tahun 2026 itu ini adalah 19 miliar 911 juta 336 ribu rupiah. Bahwa sekali Bupati dan Tim Muslim tadi menyinggung masalah kegiatan bedah rumah. Perlu kami sampaikan untuk dukung semenjak saya bergabung dengan kecamatan. Yang saya sebutkan itu bisa mengambil tempat Bapak Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan, Bapak John Suster, Bapak Rida, Bapak Kapolsek dan Bapak Camat dan Bapak Rangga, mohon untuk berkenan untuk bisa ikut menandatangani menyaksikan. Bapak Suhaimi MG, Kepala Pekon, Bapak Suhaimi MG, BHP. Bapak Kepala Pekon Kanyar Agung Budi, Menteri SSI, Bapak Irwan SE, Kepala Dinas PED, Arfi SPD, MM, Bapak Rida, Bapak David Erwin Gunawan SKM, DPRD Kabupaten Bos Rangga Putra Hakim, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Bapak Sam Junison SHMH. Tahan. Bapak DPRD Bapak Rangga Putra Hakim, Bapak Heri Dermawan SE, Bapak Wahyu Agus Pediawan Agus, Bapak Heru Esa, Bapak Andri Kusuma, yang terakhir Bapak Pak Camat. Terima kasih. Usulan dari masyarakat sendiri gimana, Bang? Usulan-usulan dari masyarakat yang memang bisa di-cover kita cover, dan ini kalau kami itu sudah ada peningkatan dari periode yang lalu untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Nah, tadi kan sempat dibahas masalah terkait BPJS, Bang. BPJS seperti apa sih, Bang? BPJS yang udah tercover belum? kita bersama karena regulasi dan ketersediaan dananya memang menjadi perhatian kami semua. Harapan sendiri, Bang, terakhir. Harapan dari Musbang, Bang. Harapan dari Musbang ini bahwa program-program yang menjadi aspirasi masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan memang bentuk kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan.